Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Ferry, aku dari HMTI bidang 1, yaitu bidang pendidikan dan keilmuan. Kembali lagi di SBY iLearning. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya menghitung single moving average dan single exponential smoothing dengan menggunakan software Excel dan POMQM. Baik, di sini terdapat beberapa periode yang dimulai dari Januari 2022 hingga Desember 2023. Dan juga terdapat beberapa demand yang telah didapatkan dari data demand historis. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan metode single moving average. Di sini terdapat ketentuan bahwa dengan T-nya adalah 4, sehingga kita akan melakukan moving average sebanyak 4 periode sekali. Yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat periode demand forecasting error absolute, error kuadrat, dan percentage error. Di mana kita juga akan melakukan perhitungan error, yaitu MAD, mean absolute deviation, kemudian mean square error atau MSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Baik, akan kita lakukan copy paste dari demand, di mana dapat kita lihat terdapat di data demand historis. Kita lakukan copy paste, di mana di sini terdapat 24 periode karena dimulai dari Januari 2022 hingga Desember 2023. Kemudian, dalam melakukan forecasting, kita akan melakukannya di periode kelima. Karena dengan T sama dengan 4. Atau kita akan melakukan rata-rata sebanyak 4 periode sebelumnya. Sehingga rumusnya adalah sama dengan average, lakukan rata-rata sebanyak 4 periode sebelumnya. Selanjutnya, kita drag langsung hingga melewati satu periode dari data demand yang ada. Kemudian, kita akan melakukan forecasting sebanyak 12 periode ke depannya, yaitu periode ke-25 hingga 36. Untuk melakukannya, kita cukup melakukan di periode ke-25 itu dengan klik Fn F4 di semua numbernya, kemudian enter, dan kita lakukan drag hingga akhir. Karena pada single moving average nilai periode 12 berikutnya itu adalah konstan, sehingga dapat kita lakukan memakai dolar atau dengan cara Fn F4 untuk mengunci dari nilai di periode 25 hingga seterusnya. Sehingga pada periode 25 itu dilakukan average 4 periode sebelumnya. Dan semuanya dari 25 hingga 36 juga dilakukan 4 periode, rata-ratanya dari periode 21, 22, 23 hingga 24. Kemudian untuk melakukan perhitungan error berikutnya, rumusnya adalah demand dikurangi dengan forecasting. Dapat kita lakukan drag hingga pada batas demand yang diketahui. Selanjutnya, untuk error mutlak dapat kita gunakan rumus absolute dari error tersebut. Kemudian kita drag juga. Dan untuk error kuadrat kita lakukan error dikuadratkan. Kemudian kita lakukan drag. Kemudian, untuk mendapatkan percentage error, dapat kita lakukan dengan mutlak error dibagi dengan demand dikali 100%. Kemudian dapat kita lakukan drag juga. Pada percentage error ini, dapat kita lihat disajikan pada desimal. Jika teman-teman ingin mendapatkannya pada persentase, dapat kita blok. Kemudian kita klik kanan, format cell, dan ganti ke percentage. Klik OK.
Nah, maka tampilannya itu telah menjadi persentase. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan error yang dimulai dari MAD, di mana MAD ini akan menggunakan rata-rata dari absolute atau mutlak errornya. Rumusnya adalah average dari mutlak error ini. Kemudian untuk MSE itu adalah average dari square atau error kuadratnya, dan MAPE adalah average dari percentage errornya. Nah, kita telah mendapatkan forecasting 12 periode ke depannya, yaitu konstan sebanyak 1822,25, dan juga terdapat perhitungan errornya. Untuk melakukan verifikasi, kita dapat menggunakan software POMQM, di mana ketika kita mulai membukanya, kita dapat mengklik forecasting di bagian ini, kemudian time series analysis, dan title-nya dapat kita ubah sesuai keinginan, dan number of past periods-nya karena kita dari Januari 2022 hingga Desember 2023, maka adalah 24. Kemudian kita klik OK. Di sini dapat kita ubah menjadi periode, dan kita kembali ke data demand historisnya. Untuk periode kita salin dan pindahkan ke sini. Kemudian untuk demand-nya juga kita salin dan pindahkan ke bagian demand. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa metode yang bisa kita pilih, seperti moving average, exponential smoothing, linear trendline model, dan sebagainya. Namun, karena kita melakukan perhitungan single moving average, maka kita memilih moving average. Dan juga, periodenya ini kita sesuaikan dengan yang diketahui, di mana T-nya adalah 4. Sehingga kita ubah menjadi 4. Kemudian, kita klik solution, maka akan muncul sebagai berikut. Untuk membandingkan antara perhitungan software POMQM dan Excel, dapat kita pindahkan terlebih dahulu. Dari software POMQM tersebut menawarkan dan menyajikan dari MSE-nya berapa, standar error-nya berapa, MAD-nya berapa, MAPE-nya berapa, dan forecasting next period-nya berapa. Dapat kita lihat forecasting yang telah kita lakukan, bahwa forecasting selanjutnya itu adalah 1822,250, dan di software POMQM adalah 1822,25, sehingga antara perhitungan manual di Excel dengan software POMQM hasilnya adalah sama. Kemudian untuk perhitungan RMAD kita dapatkan 36,263, dan sama juga di software POMQM-nya itu sebenarnya 36,263. Kemudian MSE 1966,272, pada software POMQM adalah 1966,272 juga, dan MAPE-nya adalah 2,016%. Sehingga perhitungan manual di software Excel dan POMQM hasilnya adalah sama. Kemudian pada software POMQM ini, teman-teman juga bisa melihat seperti details and error analisisnya sebagai berikut, kemudian error as function of n-nya, maupun grafiknya seperti berikut. Kemudian kita akan melakukan perhitungan dari single exponential smoothing. Pada SES, ini kita membutuhkan nilai alfa dan beta. Di sini diketahui bahwa nilai alfanya diasumsikan 0,2, maka nilai betanya adalah 1 minus alfa, yaitu nilai betanya 0,8. Langkah pertama selanjutnya, kita akan melakukan salin demand-nya. Kemudian kita lakukan drag. Nah, pada forecasting di SES atau single exponential smoothing, itu sama dengan demand di periode pertama, sehingga kita salin sebagai berikut. Untuk melakukan forecasting pada periode kedua dan selanjutnya, rumusnya adalah alfa dikali dengan periode sebelumnya,
di demand, yaitu 1824 dan ditambah dengan beta dikali dengan forecasting periode sebelumnya, yaitu adalah 1824 juga. Kemudian kita lakukan drag hingga melebihi satu periode dari data demand yang diketahui. Namun, di sini jangan lupa untuk melakukan penguncian pada alfa dan betanya. Karena nilai alfa dan betanya itu tetap, sehingga harus dilakukan penguncian dan dapat sebagai berikut. Kemudian kita akan menentukan juga 12 periode ke depannya, yaitu pada periode 25 hingga 36. Seperti pada single moving average, bahwa nilai forecasting dari single exponential smoothing adalah sama dari periode 25 hingga 36. Sehingga hal ini juga kita dapat lakukan penguncian untuk semuanya. Dan juga kita tarik sebagai berikut. Jadi yang dilakukan penguncian itu adalah dari periode 25 hingga 36, yaitu 12 periode setelahnya. Selanjutnya, dalam melakukan perhitungan error, kita juga melakukan sebagai berikut. Di periode kedua, yaitu rumusnya seperti tadi, demand dikurangi dengan forecasting hingga 24. Kemudian mutlak error didapatkan dari absolut, dari nilai errornya. Kemudian error kuadrat, kita kuadratkan errornya. Dan percentage error, yaitu didapatkan dari error mutlak dibagi dengan demand dikali dengan 100%. Ini adalah hasil desimalnya. Jika teman-teman ingin melakukan persentase, maka dilakukan blok, klik kanan, format cell, dan ganti ke percentage. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan error, di mana terdapat 3 juga, yaitu MAD, MSE, dan MAP. Di mana MAD adalah dari average, absolutnya, atau error absolut. Kemudian MSE didapatkan dari average square errornya. Dan nilai MAP adalah average dari percentage error. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi antara perhitungan yang telah kita lakukan di Excel dengan di POMQM. Kita buka kembali POMQM tadi. Kemudian kita langsung klik edit data. Nah teman-teman, jadi nggak perlu untuk melakukan salin ulang data periode maupun demand-nya. Jadi kita hanya melakukan pergantian metode. Diklik ini, kemudian kita ganti ke exponential smoothing. Dan nilai alfanya kita lihat bahwa 0,2. Kita ganti menjadi 0,2. Selanjutnya, kita klik solution lagi, dan maka muncul sebagai berikut. Dan kita lakukan pencocokan. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa nilai forecast atau next period-nya adalah 1797,963. Di mana ini adalah sama dengan perhitungan manual di Excel yang telah kita lakukan, dan juga nilai MAD-nya adalah 37,255, juga sama. Kemudian MSE-nya adalah 1964,58, juga sama dalam perhitungan Excel yang kita lakukan, dan MAP-nya juga sama, yaitu 2,071%. Sehingga perhitungan yang kita lakukan itu telah benar dan valid karena telah mencocokkan pada software POMQM. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam semuanya.